Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Baik, pada pembelajaran kali ini, sudah tahu pastinya, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Sekarang kita memasuki tema 3, subtema 3 pada pembelajaran ke-5 dan ke-6 ya. Di hari Jumat kita harus lebih semangat lagi karena besok kita weekend. Jangan lupa sebelum weekend, sebelum berlibur, kalian jangan lupakan tugasnya. Tugas dalam menuntut ilmu. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini, Ibu tidak jauh-jauh dari menginformasikan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dan mengamati gambar, membaca teks, ya, mengapresiasi hasil karya seni montase, lalu mencermati langkah-langkah, berlatih, menjelaskan cara menyajikan laporan hasil wawancara, menyebutkan contoh sikap dalam melestarikan lingkungan sebagai bentuk kewajiban warga negara. Next, kita mulai pada pembelajaran ke-5 dulu ya anak-anak, apresiasi terhadap karya montase. Nah, apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Penilaiannya dapat berupa pendapat, kritik, serta saran. Nah, apresiasi juga dapat berupa penghargaan anak-anak atau pameran seni. Penghargaannya berupa piala. Kalau di pameran seni, seperti lukisan nih, karya-karyanya nih dipampang, dipajang ya. Nanti dijadikan satu dalam ruangan, dilihat oleh orang-orang banyak. Nah, di sini ada contoh apresiasi terhadap hasil karya seni. Wah, di sini sudah ada karya montase yang contohnya kemarin kalian buat nih. Nah, Ibu mengapresiasinya. Menurut Ibu, karya montase ini sudah baik. Namun saran Ibu lebih baik misalkan gambar matahari ya, diganti dengan gambar yang asli dan ditambah 1 atau 2 hewan lagi. Seperti itu. Kalau kalian dengan bahasa, menurut saya karya montase ini sudah baik, kalian jelaskan. Namun, dengan kata namun, kalian jelaskan. Selanjutnya, pada muatan IPS anak-anak, di sini ada tema pelestarian sumber daya alam. Tuhan atau Allah menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia, dimanfaatkan oleh kita juga ya. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Jadi kita pun harus menjaga, melestarikan. Ada banyak caranya anak-anak yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan, kelestarian sumber daya alam. Banyak ya caranya, seperti yang kemarin dijelaskan. Nah, ini dia contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian. SDA, sumber daya alam, yaitu dengan membuang sampah di tempatnya, menyiram dan merawat tanaman, menanam tumbuhan,
merawat hewan peliharaan dengan baik, memanfaatkan SDA sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya tadi contoh-contohnya, sekarang kita memasuki pembelajaran ke-6. Presentasi laporan hasil wawancara. Kita berada di mata pelajaran bahasa Indonesia yang bertujuan mempresentasikan laporan hasil wawancaranya adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Jadi kalau kalian sudah melakukan wawancara, misalkan bersama mama, bersama tetangga, teman kalian, kalian berbagi informasi tersebut dari yang kalian dapat. Nah, berbaginya terhadap orang lain, orang yang banyak, atau kepada ibu guru lainnya. Nah, cara melakukan presentasi yang baik bagaimana, Bu? Membuka presentasi dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Lalu kedua, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan kalian. Melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. Perkenalkan Bu, perkenalkan Pak, nama saya Nijam. Misalkan, maksud dan tujuan saya mempresentasikan ini untuk kalian jelaskan di situ, namun dengan bahasa yang santun, apa yang kalian dapat. Nah, yang ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Dari hasil laporan wawancara yang saya dapat dengan misalkan Ibu Rina. Dari hasil wawancara yang saya dapat dari Ibu Rina adalah seorang pekerja yang baik. Jadi beliau bekerja di titik. Nah, kalian menyampaikannya dengan bahasa yang baik ya. Menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Jadi harus jelas, tidak boleh yang misalkan Ibu Rina ini misalkan kan Ibu Rina bekerja, tapi kalian ngomongnya tuh Ibu Rina tidak bekerja, beliau malas. Nah, itu tidak boleh ya. Cara menyampaikan boleh seperti bercerita, seperti tadi yang bercerita Ibu Rina bekerja di Alfa atau di mana ya, gitu ya. Seperti bercerita, tapi harus yang jelas, yang santun. Nah, sekarang hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kalian harus pintar nih berkomunikasi dengan orang banyak, berkomunikasi dengan teman kalian dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Jangan yang Bu, ini dari mana Bu? Ini dari mana Bu? Gitu ya. Ini berapa Bu? Kayak gitu ya. Jangan ya. Harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Menyampaikan laporan, misalkan Ibu Rina bekerja di PT, Ibu Rina bekerja di Alfa, rumah Ibu Rina di. Sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak ya. Misalkan orang lain ada yang mengantuk. Nah, kalian harus perhatikan bagaimana cara menanganinya yang mengantuk. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kalian menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Nah, jika kalian misalkan di depan umum, di depan orang lain, kalian ingin menyampaikan laporan hasil wawancara kalian di situ lupa poin-poinnya, kalian catat ya. Yang hasil poin-poin itu kalian dengan catatan kecil, kalian boleh baca, tapi sekedar membaca awalnya saja. Awal dari yang penting-pentingnya saja ya. Nah, dari situ nanti kalian menyampaikannya. Dan presentasi di akhir dengan ucapan terima kasih dan salam.
Misalkan, terima kasih ya Bu, terima kasih Bapak dan Ibu. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya pada muatan PPKN, upaya pelestarian lingkungan. Di sini ada bak sampah anak-anak yang sudah sampahnya terkumpul dengan rapi ya. Nah, di sini ada saran nih. Tidak membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh upaya pelestarian lingkungan. Next, contoh lain upaya pelestarian lingkungan ini ada tidak merusak taman di sekitar, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, melakukan reboisasi atau penghijauan. Kalian bisa tulis di buku tulis poin-poin penting ini, pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Nah, di sini ada bapak-bapak kerja bakti ya. Membersihkan lingkungan merupakan upaya pelestarian lingkungan. Untuk tugasnya, ayo semangat, jangan ada kata malas pada kalimat tugas ini. Halaman 122, 129 sampai 130. Semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.